Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Riana Endasari, dalam pelajaran farmakologi untuk kelas 11 farmasi. Materi yang akan dibawakan kali ini adalah tentang obat gangguan sistem pencernaan bagian pertama. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang kedua, memahami pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan. Yang ketiga, mengidentifikasi obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan. Yang keempat, memberikan informasi pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan. Penggolongan obat-obat pencernaan yang akan dibahas adalah antasida, digestiva, antidiare, laksatif, antispasmodik, kolagoga, dan hepatoprotektor. Pada bagian pertama, yang akan dibahas adalah antasida. Antasida adalah basa lemah yang digunakan untuk menetralisir kelebihan asam lambung yang menyebabkan timbulnya penyakit tukak lambung atau sakit MAH dengan gejala nyeri hebat yang berkala. Tujuan pengobatannya adalah menghilangkan gejala, mempercepat penyembuhan, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Penyakit-penyakit pada saluran cerna yang berhubungan dengan peningkatan asam lambung. Yang pertama adalah gastritis, yaitu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa dinding lambung yang disebabkan oleh beberapa kondisi yang kompleks dan saling berkaitan. Kemungkinan juga karena kadar asam lambung terlalu tinggi. Yang kedua, GERD atau gastroesophageal reflux disease. GERD merupakan penyakit saluran pencernaan yang bersifat kronis. GERD terjadi ketika asam lambung atau isi lambung naik kembali ke esofagus, terjadi reflux sehingga seseorang akan mengalami mual dan muntah. Naiknya asam lambung akan mengiritasi dan membakar esofagus sehingga menimbulkan rasa panas pada dada sampai bagian dalam leher bahkan tenggorokan. Yang ketiga adalah tukak lambung atau ulcus pepticum. Luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Penyebab tukak lambung dan tukak usus adalah Helicobacter pylori, yaitu suatu bakteri kuman gram negatif yang terdapat atau dapat ditemukan pada hampir separuh orang sehat, terutama pada lansia dan anak kecil. Yang keempat adalah sindrom Zollinger-Ellison, yaitu kelainan terjadinya peningkatan kadar hormon gastrin yang diproduksi sehingga merangsang lambung menghasilkan asam klorida yang berlebihan. Penyebabnya adalah tumor pankreas yang menghasilkan hormon gastrin. Pembagian antasida berdasarkan mekanisme kerjanya yang pertama adalah antihiperasiditas. Obat dengan kandungan aluminium dan atau magnesium ini bekerja secara kimiawi dengan mengikat kelebihan HCl dalam lambung. Magnesium atau aluminium tidak larut dalam air dan dapat bekerja lama di dalam lambung sehingga tujuan pemberian antasida sebagian besar dapat tercapai. Dikenal persenyawaan molekul antara magnesium dan aluminium yaitu persenyawaan hidrotalsid. Antihiperasiditas ada juga yang bersifat melindungi mukosa yang berfungsi untuk mencegah timbulnya tukak, mengurangi inflamasi, dan mempercepat penyembuhan ulcer, yaitu sucralfat dan bismut koloidal. Yang kedua adalah antagonis reseptor H2. Semua antagonis reseptor H2 menyembuhkan tukak lambung dan duodenum dengan cara mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat hambatan reseptor H2. Contoh perintang reseptor H2 adalah ranitidin dan simetidin. Sekarang dikenal juga senyawa baru yaitu famotidin dan nizatidin. Yang ketiga adalah penghambat pompa proton atau PPI. Obat ini bekerja pada pompa proton yang merupakan tempat keluarnya proton atau ion H+ yang akan membentuk asam lambung. Contoh penghambat pompa proton adalah omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Yang keempat, analog prostaglandin.
Obat ini bekerja secara langsung pada sel-sel parietal serta melindungi mukosa dengan jalan menstimulasi mukus dan bikarbonat. Obat yang termasuk analog prostaglandin adalah misoprostol. Nah, ini biasa dikenal sediaannya di masyarakat itu Sitotek atau Gastrul. Nah, ini harus hati-hati karena bisa disalahgunakan untuk obat penggugur kandungan. Jadi, sebaiknya diberikan dengan resep dokter. Kombinasi antasida. Biasanya di dalam suatu sediaan obat antasida ataupun di dalam resep, sering dikombinasikan antasida dengan obat-obat lain supaya tujuan terapinya dapat tercapai. Yang pertama adalah antikolinergik, yaitu zat yang menekan produksi getah lambung dan melawan kejang-kejang otot polos. Ini contohnya ekstrak belladonnate. Yang kedua adalah sedatif. Di sini tujuannya diberikan untuk menekan stres karena dapat memicu sekresi asam lambung. Contohnya chlordiazepoksid. Yang ketiga, spasmolitik ditujukan untuk melemaskan ketegangan otot lambung dan usus dan mengurangi kejang-kejang. Contohnya papaverin. Yang keempat, antiflatulen, zat yang berfungsi memperkecil gelembung gas yang timbul sehingga mudah diserap sehingga mencegah kembung, sendawa atau flatulensi. Contoh obatnya adalah dimetikon atau dimetil polisiloksan. Ini bisa kalian lihat seperti pada Proma. Selain ada antihiperasiditas, ya di situ ada persenyawaan magnesium dan aluminium hidroksida, juga ada antiflatulennya yaitu dimetikon. Cara minum obat antasida ini penting untuk pemberian PIO kepada pasien. Untuk golongan antihiperasiditas, aturan minum obatnya bisa sebelum makan, kurang lebih 30 menit sebelum makan, atau setelah makan 1 jam atau 2-3 jam setelah makan. Karena makanan berfungsi sebagai buffer dan menghambat pengosongan lambung. Untuk antagonis H2 diminum sebelum makan. Untuk PPI diminum saat perut kosong atau 1 jam sebelum makan karena absorpsinya akan menurun 50% jika ada makanan. Sedangkan untuk pelindung mukosa seperti sukralfat sebaiknya diminum sebelum makan atau sebelum tidur. Oke, demikian untuk obat gangguan sistem pencernaan bagian yang pertama. Jika ada pertanyaan, dapat kalian ajukan di Google Classroom atau WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum.